kayak cowok yang tadi, kenapa dia bisa sangat stres? Karena buat dia itu cowok itu seharusnya yang make. Kenapa dia dipakai? Kan gitu kan? Nah, ini jadinya problem di masalah orang-orang yang menganut patriarki. Iya. Karena dia udah terbiasa, udah nggak bisa, kita tuh makhluk ini kan. by defaultnya lu adalah lu yang make cewek, nggak bisa sebaliknya. Nah, ini yang bikin cowok-cowok kayak gini lemah sebenarnya. Nggak bisa menerima kalau cewek itu sebenarnya punya hak yang sama untuk make cowok. Kalau konsen. Betul. Dan kadang-kadang juga suka nggak terima. Nah, kalau ada cewek yang mau make cowok di budaya patriarki dibilang apa? Wah, pelacur loh. Ya kan, gampangan loh. Betul. Gitu kan. Gak usah jauh-jauh deh, kasus ini deh, Ariel Luna pada zaman itu. Pada ngedewa-dewain, wah Ariel tuh dewa, bisa nidurin beberapa cewek. Karena gosipnya waktu itu kan katanya ada sekian banyak video sebenarnya yang tidak bisa disebarkan, ya kan. Dengan berbagai macam perempuan, ada berapa puluh gosipnya. Ada nama-nama yang muncul juga. Iya, ada beberapa nama dugaan gitu kan ya. Jadi selain Cutari lah, selain Luna, katanya ada nama-nama yang lain yang muncul. Dan epicnya semua orang memuja Ariel. Ya, gue nggak ada masalah dengan itu, ya kan. Cuma habis itu yang dibilang Luna apa? Dasar bintang film porno, pelacur loh. Padahal kan ya. punya peran yang sama kalau mau fair di situ kan. Iya, konsensual juga. Konsensual maksudnya, kenapa yang kena jadi ceweknya gitu kan. Dilakukan oleh dua orang dewasa, suka sama suka, mereka di atas usia 21 tahun. Terus nggak ada yang dirugikan juga, terus kenapa orang pada ribut gitu kan ya. Nah ini gara-gara kayak gini juga, kenapa banyak orang yang ribut soal si RUU PKS dan dibilangnya begini, oh berarti RUU PKS mendukung seks pranikah dong? Iya. Gimana maksudnya? Ya emang susah. Emang susah ya. Gitu. Mereka nggak siap aja. Nggak siap. Berarti nggak siapnya nih nggak siap untuk membahas atau nggak siap kalau ini disahkan mereka akhirnya mereka nggak tahu harus ngapain. Mereka tuh udah terlalu lama terjebak dalam budaya patriarki sehingga kalau nggak patriarki mereka nggak tahu harus ngapain. Mereka kehilangan the reason untuk hidup, bahkan nggak tahu. Kayak misalnya contoh di salah satu undang-undang RUU PKS itu kan sebenarnya perempuan punya hak untuk menolak bahkan pada saat sudah suami istri pun sekalipun untuk melakukan hubungan seks. Gak, orang-orang baby boomers nggak bisa terima itu. Dan mereka memang gini, kan lu bisa dilaknat malaikat besok paginya kalau ada istri menolak suami, iya kan? Terus udah gitu gue bilang gini, jangan lupa kalau argumennya udah gitu, iya kan? Lu juga bisa dilaknat malaikat. Apa indikatornya? Gue bilang, lu juga bisa dilaknat malaikat kalau lu nggak mencumbu istri lo, kan ada gitu. Ya udah susah sih kan. Timbal balik. Tapi kalau buat gue ya, gue tuh mencoba untuk, gue sih sekarang ngelihat value seseorang gue udah nggak lihat dari gendernya sih. Gue udah nggak pernah lihat value seseorang dari gendernya. Gue lihat value seseorang dari dia seberapa mahir dalam bidangnya. Kalau dia jago banget dalam bidang tertentu, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, atau mau dia somewhere in between, yang dia transgender or whatever, atau bahkan dia hermaprodit sekalipun, ada dua kelamin di situ. Yang lulus biologi ketawa pasti nih. Yang penting kalau value-nya dia skillful dalam bidangnya, dia tidak merugikan orang lain, ya terserah. Menurut gua harusnya yang take control, yang capable. Yang take control, yang capable itu garis bawahnya. Bukan yang take control, yang punya penis. Bukan yang take control, yang punya vagina. Enggak, yang take control, yang capable. Yang capable ini apa? Bisa ada yang punya penis kadang-kadang, bisa juga yang punya vagina. Ya bergantung menurut gua. Dan memang untuk mematahkan ini lama sekali karena ini adalah tradisi yang kalau bilang tadi lagi tunggu mati lagi. Ini tradisi yang sudah dilakukan beribu-ribu tahun. Dan kenapa gue nggak suka budaya patriarki? Satu, karena gue pengen punya kesempatan yang sama untuk dievakuasi. Nih, gue kasih tahu, budaya patriarki, undang-undangnya gini, perempuan dan anak-anak duluan, laki-laki belakangan. Gue juga mau selamat anjing. Kalau ada bencana, gue juga mau selamat. Jadi menurut gue harusnya nggak usah ada tuh. Ayo perempuan dulu, yang duluan aja kalau menurut gue. Berarti Anda tidak punya kelebihan itu. Iya, maksud gue. Semua kalau ada yang kata ada gempa, cowok tidak boleh dipersalahkan kalau narik cewek, minggir lu. Enggak, gua duluan. Maksud gua enggak, kalau hamil oke lah. Oh iya, kalau hamil. Kalau hamil oke lah. Iya. Kalau hamil dan orang tua. Orang tua
oke lah. Iya. Orang tua laki-laki perempuan oke lah. Hamil oke lah. Iya. Anak-anak oke lah. Oke lah, ya. Tapi kalau laki-laki perempuan dalam dua keadaan yang sehat, di true story. Gue di kereta duduk, ada ibu-ibu. Ibu-ibunya masih seger, dia di depan gua, Mas, Bu, ya udah gitu aja. Gua turun nggak bakal gua kasih. Kecuali Anda tiba-tiba di sini ada pisau ngancem atau Anda pincang gini, baru saya kasih karena ada reason yang valid untuk memberikan spot kepada Anda. Tapi kalau kita sama-sama orang dewasa yang sehat atau anak muda deh, anak-anak kuliahan, kan nggak harus berarti anak cewek-cewek kuliahan dikasih duduk dong. Iya, maksud gua. Kalau dua-duanya masih sehat ya nggak apa-apa. Kecuali ibu, gue sih pakai gini, gue tuh adil tapi pakai logika juga. Kalau ibu-ibu udah bawa barang gini udah kelihatan tua, ya gue kasih lah. Iya, bukan karena dia perempuan, karena dia butuh. Masa kita kejam sih ngasih dia berdiri gitu? Make sense dong. Tapi kalau dia sehat gitu masih segar bukan, saya perempuan Mas. Ya terus kenapa? Apa Anda juga? Malah gue beginiin kaki gue malah. Gue nggak peduli. Nah, tapi jadi lucu nih, karena kayak gini. Iya. Apa kayak misalnya kayak pekerjaan gini, wah AC-nya rusak nih, hanya menelin harus laki-laki atau perempuan dan segala macam, gitu ya kan? Kayak tugas-tugas rumah tangga segala macam. Itu tapi artinya ada banyak orang yang juga skeptis sama hal ini dengan bilang kayak gini, ya perempuan mau ngilangin budaya patriarki, tapi sebentar-sebentar minta tolong sama laki-laki gitu. Nah kalau menurut gua gimana supaya nggak ekstrim gitu kan? Pakai logika dan reasonable juga lah, maksud gua. Lo harus reasonable juga. Pemahaman melahirkan pemakluman. Kalau lu paham bahwa perempuan dia punya cycle tertentu, dia bisa haid, dia bisa apa, ya kalau dia haid jangan lo suruh benerin genteng. Pala lo dibocorin pakai ini, pakai apa namanya, lu juga paham dong. Kalau misalnya lagi saat-saat tertentu, oh ya udah. Tapi kalau misalnya lagi dalam keadaan sama-sama sehat, ya nggak ada salahnya kok, maksud gua. Kalau lu bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Iya. Dan jangan juga berasumsi bahwa semua laki-laki udah pasti ngerti mesin mobil. Betul nggak juga. Dan maksud gue gini, di dunia masak chef terjago laki-laki kebanyakan. Iya. Apakah masak banyak peran-peran makeup artis juga banyak makeup artis sama laki-laki. Bener. Yang desain busana laki-laki atau perempuan? Banyak kan? Laki-laki. Banyak. Ya kalau dengar suaranya mungkin kita kira perempuan. Tapi intinya maksud gua sebenarnya nggak ada stereotip yang jago mesin harus cowok. Nggak ada. Nah, karena relatif. Nah, lo sebagai ini sebetulnya kalau gua kenapa gua ngomong ini ya harus kayak gua bilang kan gua kan menganggap suatunya segala orang gendernya tuh equal. Kenapa? Karena ini gua lihat jangka panjang. Kita ini produk masa lalu. Yes. Ya kan? Cewek kenapa dianggap lemah? Karena memang dia diperlakukan sebagai yang lemah. Lu cuma boleh begini, lu nggak boleh gimana gitu ya. Jadinya ya sampai sekarang ya wajar kalau banyak cewek lemah. Ya kan? Ya itu akan selalu seperti itu. Nah kalau misalnya kita mematahkan pemahaman ini, cewek jadinya dianggap sebagai, oh ya gua harus berusaha menjadi lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Itu akhirnya akan menurut gue akan membantu untuk mengurangi pelecehan. Kenapa? Karena dia udah aware. Oke. Gua harus siap. Gua harus siap nih. Tapi gue pernah ngobrol sama orang yang ngerti biologi ya. Memang secara evolusi itu memang dulu tuh waktu zaman batu itu laki-laki yang berburu dan perempuan fokusnya memang membuat berkeluarga. Yeah. Jadi itulah sebenarnya awal mula patriarki. Nyaman rumah. Yeah. Awal patriarki itu di situ karena laki-laki dia yang berburu, terus perempuan karena dia punya anak, udah lo gak usah kemana-mana, lo di sini aja. Tapi enaknya zaman itu poliandri. Iya, gua ngerti. Punya banyak laki karena mereka mencari beberapa makanan di luar sana. Cuman kan zaman berubah. Indahnya zaman batu. Cuman kan zaman berubah kan. Iya. Dan memang pada saat itu perempuan bergantung pada laki-laki memang membuat manusia jadi bisa berkembang biak dan akhirnya culture jadi ada. Yeah. Tapi setelah semuanya informasi udah ada, kemudahan sudah ada, teknologi udah ada, kita punya A, kita punya B, kita punya C, kita punya D, kan nggak harus gitu lagi.
Betul. Iya, kita masih ngelihat penyesuaian yang sebenarnya masih ideal. Betul. Ya? Kenapa kita tetap harus berkukuh sama sesuatu yang dari zaman batu, yang sebenarnya bisa berubah gitu loh maksud gua. Nggak harus, makanya gua tuh nggak pernah percaya ya laki-laki adalah kepala keluarga. Enggak, ya kalau misalnya yang lebih serius loh. Kalau yang lebih pintar ceweknya, laki-laki akuin aja kalau goblok. Maksud gua kenapa sih laki-laki susah banget mau ngakuin dirinya goblok gitu loh. Banyak kok. Itu tadi nggak mau vulnerable. Banyak kok cewek yang lebih pintar maksud. Gua nggak fair. Lu mau gendernya apapun, orientasi seksual lo apapun, yang penting lu capable. Udah cukup buat gua. Nah, you speak your value, you speak. Lu kan udah nikah. Iya, gua udah nikah. Gua kan udah mau punya anak nih. Kalau menurut gua kayak tadi, apakah laki-laki itu kepala keluarga atau enggak, itu sebenarnya balik lagi ke konsen. Nah iya, lu ngobrol sesuai dengan konsen. Sepakat gua. Ya kan, kalau memang ada istri-istri yang memang gue maunya di rumah aja nih. Ya udah lu manage organisasi keluarga lu dong. Organisasi, exactly. Ada fungsi-fungsi yang memang oke, gue akan jalanin ini aja, job desk gue ini ya, job desk lu ini. Sepakat gak nih kita? Benar. Bukannya kayak otomatis kayak oke, lu jadi istri gue, job desk lu ini. Nggak boleh ngelawan. Iya, karena job desk gue betul hanya begini. Betul. Nah, itu yang bakal mempersulit kan jadinya. Ada loh Kak yang homestayed mempersulit keluarga itu sendiri kan. Iya. Ketika langsung berasumsi yang sudah terberi gitu job desk-nya dari culture yang sebelum-sebelumnya. Ada loh homestayed tuh ini temen gua bahkan. Jadi gua kenal temen yang kerja istri. Jadi gini, bapak ibunya yang kerja ibunya cari nafkah, bapaknya di rumah masak. Ada kayak gitu. Kalau mereka nyaman dan akhirnya bisa saling menghargai, dan anaknya lahir ya, normal aja, biasa aja. Anaknya nggak jadi, oh kenapa bapakku jadi masak ya? Enggak ada kayak gitu. Cemen juga kan. Biasa aja gitu. Mendingan kayak gitu harmonis daripada bapaknya yang kerja terus dipukulin di istri. Betul. Dan kata kuncinya betul kata lo, Bang Martin, konsen. Dari awal udah ada perjanjian. Gue tahu nih, lu lebih capable mencari uang daripada gue. Gimana kalau lu yang cari nafkah, gue yang fokus sama anak-anak. Betul. Role ditukar nggak apa-apa. Makanya waktu pacaran banyak kan ngobrol, bukan gini. Gini nggak apa-apa tapi sambil ngobrol. Nanti kalau kita nikah, kamu yang ini ya, aku nggak mau, aku yang gini aja. Atau ejakulasi tertunda gitu. Sebenarnya pemahaman kalian tentang feminis itu apa sih? Oke. What do you think about feminism? Mau gua dulu atau lu dulu? Dulu. Gua terus terang